Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Ada babak baru yang sedang dibuka Israel. Bukan di terowongan Gaza, bukan di langit Libanon, bukan pula di perbatasan Iran. Babak ini dibuka di ruang hukum. Di Yerusalem, Israel kini menyiapkan pengadilan militer khusus untuk para tersangka serangan 7 Oktober. Serangan yang mengguncangkan Israel dari selatan, menembus perbatasan, menargetkan warga sipil, dan menyeret ratusan orang ke dalam penyanderaan. Selama ini, balasan Israel lebih sering terlihat lewat serangan udara, operasi darat, dan pengejaran komandan Hamas. Tapi kali ini berbeda. Israel seperti ingin membawa pesan yang lebih panjang, bahwa 7 Oktober tidak akan dibiarkan tenggelam di balik perang Gaza. Para pelakunya akan dibawa ke hadapan hakim, dan yang paling mengejutkan, undang-undang baru ini membuka jalan bagi hukuman paling berat, yaitu hukuman mati. Pertanyaannya, apakah ini hanya soal menghukum pelaku, atau Israel sedang membuka front baru melawan Hamas dengan bukti, saksi, dakwaan, dan vonis? Ada babak baru yang sedang dibuka Israel, bukan di bawah tanah Gaza, bukan di langit Lebanon, bukan pula di jalur panas yang mengarah ke Iran. Babak ini dibuka di ruang hukum, di Yerusalem, tempat Israel mulai menyiapkan pengadilan militer khusus untuk para tersangka yang dikaitkan dengan serangan 7 Oktober 2023. Pada 7 Oktober 2023, wilayah selatan Israel diguncang serangan besar dari Gaza. Pagar perbatasan ditembus, komunitas sipil diserang, dan ratusan orang dibawa sebagai sandera. Peristiwa itu membuat Israel merasa bukan hanya sedang menghadapi operasi bersenjata biasa, tetapi serangan yang menembus rasa aman paling dasar sebuah negara. Sejak hari itu, Israel bergerak dengan cara yang mudah terlihat dunia. Pada akhir 2023, operasi darat dimulai di Gaza, terowongan diburu, pos komando dihancurkan, gudang senjata dicari, jalur logistik Hamas ditekan dari banyak arah, komandan lapangan menjadi target. Setiap nama yang muncul dalam struktur serangan 7 Oktober berubah menjadi bagian dari daftar panjang perburuan. Namun pada Senin malam, 11 Mei 2026, arah tekanan itu melebar. Saat perhatian dunia masih terpaku pada perang Gaza, ketegangan Lebanon, dan bayang-bayang Iran, Knesset meloloskan undang-undang untuk membentuk pengadilan militer khusus kasus 7 Oktober. Langkah ini memberi tanda bahwa Israel tidak ingin peristiwa itu hanya hidup sebagai alasan perang, tetapi juga sebagai perkara hukum yang harus dibuktikan di depan hakim. Pengadilan ini tidak disiapkan untuk perkara kecil. Israel disebut menahan sekitar 200-300 tersangka petempur yang dikaitkan dengan serangan tersebut. Sebagian dari mereka diduga berasal dari unit Nukhbah, satuan elit Hamas, yang selama ini dikaitkan dengan gelombang pertama serangan pada 7 Oktober 2023. Di titik inilah situasinya berubah. Selama lebih dari 2 tahun, publik dunia banyak melihat balasan Israel melalui ledakan, serangan udara, kendaraan tempur, dan operasi malam. Tetapi kini, Israel membawa medan itu ke tempat yang lebih dingin, lebih tertata, namun tidak kalah keras. Ruang sidang. Di ruang sidang, yang bekerja bukan rudal, yang bicara bukan tank, yang disusun adalah dakwaan, rekaman, kesaksian, peta pergerakan, jejak komunikasi, dan keterangan korban yang selamat. Dari sana, Israel ingin mengubah ingatan 7 Oktober menjadi rangkaian bukti yang tercatat secara resmi. Bagi Israel, langkah ini memiliki arti politik yang besar. Dalam perang panjang, perhatian dunia mudah bergeser. Hari ini orang bicara soal sandera, besok soal gencatan senjata, lusa soal tekanan internasional. Lama-lama, titik awal konflik bisa kabur. Melalui pengadilan khusus ini, Israel berusaha menahan agar 7 Oktober tetap berada di pusat perhatian. Bukan hanya sebagai tanggal gelap, tetapi sebagai kasus yang punya pelaku, dakwaan, saksi, dan konsekuensi hukum. Jika proses ini berjalan terbuka, maka setiap berkas yang dibaca di ruang sidang bisa membawa publik kembali ke menit-menit awal serangan. Bukan lewat slogan politik, melainkan lewat urutan peristiwa yang diperiksa satu persatu. Di sanalah tekanan baru terhadap Hamas mulai terbentuk,
Karena setelah medan tempur menelan begitu banyak perhatian, Israel kini menyiapkan panggung lain yang lebih sulit dihindari. Panggung yang tidak meledak, tetapi bisa mencatat nama, tindakan, perintah dan tanggung jawab secara resmi, dan itu membuat babak hukum ini terasa sangat menentukan. Di Yerusalem, pengadilan militer khusus itu disiapkan dengan format yang tidak sederhana. Pada 12 Mei 2026, laporan internasional menyebut prosesnya akan dipimpin panel 3 hakim. Sebagian sidang penting dapat dibuka untuk publik. Terdakwa bisa dihadirkan langsung pada agenda utama, sementara bagian tertentu dapat dilakukan melalui sambungan video. Korban yang selamat juga diberi ruang untuk hadir dalam beberapa sesi persidangan. Rancangannya menunjukkan satu hal. Israel ingin proses ini tidak berhenti sebagai urusan administrasi hukum di balik pintu tertutup. Ruang sidang akan dipakai sebagai tempat untuk menyusun kembali jejak serangan 7 Oktober secara terukur, bukan dengan kemarahan massa, melainkan dengan urutan kejadian, bukti visual, kesaksian, dan penjelasan tentang peran masing-masing tersangka. Di medan tempur, Hamas terbiasa bergerak dalam ruang yang sulit dibaca. Terowongan membuat pergerakan mereka tertutup. Kawasan padat penduduk membuat setiap operasi Israel menjadi rumit. Simbol perlawanan dipakai untuk membangun dukungan, sementara tekanan internasional terhadap Israel terus dimanfaatkan sebagai bagian dari perang narasi. Tetapi ruang sidang memiliki aturan berbeda. Setiap klaim harus ditempelkan pada bukti. Setiap nama harus dikaitkan dengan tindakan. Setiap kronologi harus diuji melalui keterangan dan dokumen. Dari sinilah tekanan baru muncul. Israel tidak hanya mencoba membuktikan bahwa serangan itu terjadi. Israel ingin menunjukkan bagaimana serangan itu dijalankan, jalur mana yang ditembus, lokasi mana yang menjadi sasaran, siapa yang masuk bersama gelombang pertama, siapa yang diduga membawa sandera keluar dari wilayah Israel, siapa yang hanya berada di sekitar peristiwa, dan siapa yang dituduh terlibat langsung dalam kekerasan terhadap warga sipil. Jika proses ini berjalan kuat, dampaknya bisa melebar jauh melampaui vonis. Persidangan dapat menjadi arsip hidup yang memaksa dunia melihat kembali detail-detail yang selama ini tertutup oleh kabut perang. Ketika satu saksi berbicara, satu rekaman diputar, atau satu peta pergerakan ditampilkan, publik tidak lagi hanya mendengar pernyataan pejabat. Mereka melihat potongan kejadian yang disusun menjadi perkara hukum. Media internasional juga akan memainkan peran besar. Setiap sesi yang dibuka bisa dipotong menjadi berita, dibahas di studio televisi, dan menyebar di media sosial. Bagi Israel, ini adalah kesempatan untuk membawa kembali fokus global pada korban, sandera, dan pola serangan awal. Bagi Hamas, ini menjadi ruang yang sulit dikendalikan karena materi persidangan tidak bergerak mengikuti slogan, melainkan mengikuti bukti. Di titik ini, medan perang berubah bentuk. Di Gaza, Israel menekan struktur bersenjata Hamas melalui operasi militer. Di Yerusalem, Israel mencoba menekan wajah politik Hamas melalui pembuktian hukum. Sasarannya bukan bangunan, gudang senjata atau komandan lapangan. Sasarannya adalah legitimasi. Israel ingin memperlihatkan bahwa tindakan pada 7 Oktober bukan operasi perlawanan biasa, melainkan serangan yang memiliki korban sipil, sandera, dan tanggung jawab individual. Bagi Hamas, ini berbahaya karena narasi perlawanan akan berhadapan dengan rekonstruksi peristiwa. Bahasa propaganda akan diuji oleh bukti. Klaim politik akan dipaksa masuk ke ruang yang lebih sempit, yaitu siapa melakukan apa, di mana, kapan, dan atas perintah siapa. Namun panggung hukum seperti ini juga menuntut Israel berhati-hati. Semakin terbuka prosesnya, semakin besar sorotan dunia. Bukti harus kuat, dakwaan harus rapi, hak pembelaan harus terlihat jelas. Karena ruang sidang yang kuat bisa menjadi pukulan strategis terhadap Hamas, tetapi proses yang terlihat lemah justru bisa memberi bahan baru bagi lawan Israel untuk menyerang balik secara diplomatik di forum internasional, media global, dan tekanan diplomatik. Bagian paling sensitif dari undang-undang yang disahkan pada 11 Mei 2026 adalah terbukanya jalan menuju hukuman mati.
Ini bukan berarti setiap tersangka otomatis akan dihukum mati. Prosesnya tetap harus berjalan di pengadilan. Dakwaan harus dibuktikan, hakim harus memeriksa perkara, dan vonis tetap melewati jalur hukum yang ditetapkan. Namun simbolnya sangat besar. Israel sedang memberi tanda bahwa keterlibatan dalam serangan 7 Oktober 2023 tidak akan diperlakukan seperti pelanggaran perang biasa. Bagi negara itu, serangan tersebut masuk ke ruang paling gelap dalam memori nasional. Karena itu, hukuman paling berat diposisikan sebagai ancaman terhadap mereka yang terbukti terlibat langsung dalam pembunuhan, penculikan, atau aksi kekerasan terhadap warga sipil. Di dalam negeri Israel, langkah ini bisa dibaca sebagai jawaban terhadap tuntutan keluarga korban. Sejak 7 Oktober 2023, banyak keluarga menunggu bukan hanya kabar tentang Sandera, tetapi juga kepastian tentang nasib para pelaku. Operasi militer mungkin memberi rasa bahwa negara sedang melawan, tetapi pengadilan memberi bentuk lain, yaitu pertanggungjawaban resmi di depan hukum. Pada 30 Maret 2026, Knesset sebelumnya sudah meloloskan aturan terkait hukuman mati untuk kasus serangan mematikan tertentu di pengadilan militer. Tetapi aturan itu berlaku untuk kasus ke depan, bukan untuk tersangka 7 Oktober. Karena itulah aturan khusus yang disahkan pada 11 Mei 2026 menjadi penting. Ia membuka jalur terpisah agar perkara lama yang dianggap luar biasa bisa ditangani dengan perangkat hukum khusus. Tetapi semakin keras pesan Israel, semakin besar pula risiko politiknya. Hamas bisa memanfaatkan isu hukuman mati untuk membakar emosi pendukungnya. Mereka dapat menggambarkan proses ini sebagai balas dendam, bukan keadilan. Negara yang selama ini kritis terhadap Israel juga bisa memakai pengadilan ini sebagai bahan tekanan diplomatik. Kelompok hak asasi manusia akan menyoroti hak terdakwa, akses pengacara, standar pembuktian, dan apakah persidangan benar-benar memberi ruang pembelaan. Karena itu, kekuatan Israel bukan hanya berada pada undang-undangnya. Kekuatan sebenarnya ada pada cara proses ini dijalankan. Jika persidangan tertata, bukti jelas, saksi dilindungi, dan hakim terlihat independen, maka ruang sidang dapat menjadi alat strategis yang kuat. Dunia akan melihat bukan hanya kemarahan Israel, tetapi juga upaya negara itu menyusun pertanggungjawaban secara resmi. Sebaliknya, jika prosesnya terlihat tergesa-gesa, terlalu politis, atau seolah hanya formalitas sebelum vonis, maka Hamas akan mendapat celah besar. Mereka tidak perlu memenangkan argumen hukum, mereka hanya perlu membuat publik ragu terhadap prosesnya. Dalam perang informasi, keraguan seringkali cukup untuk melemahkan pesan lawan. Karena itulah, setiap detil persidangan, dari bahasa dakwaan sampai cara bukti ditampilkan, akan menentukan apakah langkah ini menguatkan posisi Israel atau justru membuka ruang serangan balik di hadapan opini internasional yang terus bergerak cepat secara luas. Inilah medan yang sedang dibuka Israel, bukan medan dengan suara sirene dan ledakan, melainkan medan berisi dokumen, saksi, rekaman, dan putusan hakim. Di Gaza, Israel memburu jaringan bersenjata. Di Yerusalem, Israel mencoba mengunci tanggung jawab para tersangka dalam catatan hukum. Langkah ini menunjukkan bahwa perang melawan Hamas tidak lagi dibatasi oleh lokasi fisik. Setelah operasi militer menghantam infrastruktur, pengadilan khusus ini menargetkan ruang legitimasi. Israel ingin memastikan bahwa peristiwa 7 Oktober 2023 tidak larut menjadi debat politik tanpa ujung. Ia dipindahkan ke tempat yang lebih tegas, tempat setiap tuduhan harus diberi bukti, setiap peran harus diperiksa, dan setiap vonis membawa konsekuensi yang panjang. Pada akhirnya, langkah Israel ini menunjukkan bahwa perang tidak selalu bergerak lewat suara ledakan. Kadang, perang juga berlangsung lewat berkas perkara, kesaksian korban, rekaman kejadian, dan putusan hakim. Serangan 7 Oktober 2023 kini tidak hanya menjadi ingatan pahit dalam sejarah Israel. Peristiwa itu sedang ditarik masuk ke jalur hukum, agar para tersangka yang terbukti terlibat tidak hilang di balik kabut perang. Bagi Israel, ini adalah pesan keras kepada Hamas,
bahwa setiap serangan terhadap warga sipil, setiap penyanderaan, dan setiap tindakan yang meninggalkan luka nasional akan dikejar bukan hanya di medan tempur, tetapi juga di meja pengadilan. Namun di saat yang sama, dunia akan mengawasi bagaimana proses ini dijalankan, karena kekuatan pengadilan bukan hanya terletak pada vonisnya, tetapi pada bukti, keadilan prosedur, dan kemampuan Israel menunjukkan bahwa langkah ini bukan sekedar balasan, melainkan pertanggungjawaban hukum. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.